Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik Pak. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang tidak hadir anak-anak? Hadir semua Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, untuk hari ini kita belajar tentang mata pelajaran akidah akhlak. Materinya tentang mencuri. Ada yang tahu itu pengertian mencuri? Saya Pak. Apa? Mencuri itu adalah mengambil hak yang bukan miliknya atau milik orang lain. Ya, benar sekali. Jadi pencurian ini adalah tindakan sekali ya. Jadi mencuri adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan yang si pemilik tadi, dan bisa juga diartikan menahan sebuah barang atau hak tanpa sepengetahuan orang lain. Jadi mencuri ini adalah perbuatan yang termasuk dosa besar. Sudah dijelaskan di surat Quran Al-Maidah ayat 38 yang artinya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan akan disiksa dengan memotong tangan tersebut. Allah SWT berfirman itu. Baik Pak. Selanjutnya dasar larangan mencuri. Ada yang tahu? Nggak tahu Pak. Ya, jadi dasar larangan mencuri disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hakim radhiyallahu anhu berkata, bawalah ia potonglah tangannya dan bekas potongannya itu dibakar. Itu jadi seorang pencuri benar-benar perbuatan yang keji sehingga tangannya itu bekas potongannya itu dibakar. Selanjutnya itu syarat dan ketentuan hukuman mencuri. Ada yang tahu? Nggak tahu Pak. Ya, yang pertama yaitu baligh. Nah, sebenarnya kalau dia belum baligh maka dia tidak bisa dituntut untuk dipotong tangannya karena tidak memasuki syarat-syarat pelaksanaan hukuman mencuri. Yang kedua yaitu berakal. Dan yang ketiga yaitu tidak dipaksa. Jadi dia mencuri ini tidak dipaksa. Mungkin itu niat dalam hati. Jika itu dipaksa maka dia tidak masuk ke syarat-syarat pelaksanaan hukuman mencuri. Yang keempat itu harta yang dicuri mestilah mencegah kadar yang ditetapkan oleh nisab. Jadi kalau dia mencuri tapi nisab yang dia curi itu tidak masuk ke dalam nisabnya atau belum mencecah kadar yang ditetapkan oleh nisab, maka itu tidak termasuk ke syarat-syarat pelaksanaan hukuman mencuri. Selanjutnya yaitu pensabitan kes curi atau sebelum melaksanakan hukuman mencuri ada hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu pertama pengakuan. Jadi jika pencuri ini mengaku maka dia bisa dilaksanakan hukumannya. Yang kedua yaitu bukti. Nah, mungkin kalau di zaman sekarang itu ada CCTV atau bahkan ada saksi yang melihat atas perbuatan pencurian tersebut. Yang ketiga yaitu sumpah oleh pihak yang mendakwa sumpah yang mencuri. Jadi jika dia bersumpah maka dia juga masuk ke pensabitan kes curi. Yang selanjutnya itu dampak-dampak pencurian. Ada yang tahu dampak pencurian? Anak-anak? Tahu Pak. Apa? Sebutkan salah satunya. Merugikan pihak yang dicuri. Ya, benar. Jadi dampak pencurian itu ada dua, dampak buruk dari pelakunya dan dampak buruk bagi korban yang dicuri. Bagi pelakunya yaitu mengalami kegelisahan batin nih. Jika dia mencuri maka dia batinnya itu nggak tenang, mungkin karena dia berbuat dosa, terus membuat keburukan, menzolimi orang yang tadi dicuri. Nah, terus yang kedua itu mendapat hukuman. Tadi itu sudah Bapak jelaskan, jika mencuri akan dipotong tangannya. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah dijelaskan di Quran surah Al-Maidah ayat 38. Yang ketiga itu mencemarkan nama baik pelaku atau bahkan bisa mencemarkan nama baik keluarga karena dia telah membuat kezaliman, telah melakukan hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir yaitu merusak keimanan. Jadi mencuri ini kan adalah sifat yang buruk. Jadi iman kita ini jika kita mencuri maka iman kita tuh patut untuk dipertanyakan. Selanjutnya itu dampak
pencurian bagi korban masyarakat. Nah, anak-anak ada yang tahu dampak buruk bagi korban masyarakat? Tidak tahu? Saya Pak. Ya, silakan. Banyak masyarakat yang barangnya hilang seperti itu Pak. Jadi merasa dirugikan. Iya, benar sekali. Yang pertama yaitu menimbulkan kerugian ya, menimbulkan kerugian bagi yang dicuri. Mungkin barang-barang yang hilang atau alat-alat yang sangat-sangat perlu yang digunakan untuk masyarakat namun dicuri. Menimbulkan jadinya dia menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Yang selanjutnya itu menimbulkan ketakutan dan trauma. Mungkin jika kita barang kita hilang, mungkin untuk selanjutnya kita tuh trauma, takut dicuri lagi barang-barangnya dan takut mungkin itu kita mempunyai rasa ketakutan untuk dizolimi kembali gitu. Terus selanjutnya itu munculnya hukum rimba, yaitu yang kuat akan memangsa yang lemah. Jadi maksudnya itu hukum rimba ini jadi yang kuat tadi memakan yang lemah. Terus selanjutnya itu syarat dihukum potong tangan. Pencuri tersebut sudah baligh. Tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, selanjutnya yaitu sanksi hukum mencuri. Sanksi hukum mencuri ya, yaitu mencuri adalah dosa besar dan orang yang mencuri wajib dihukum. Yaitu pertama tadi apa? Potong tangannya Pak. Iya benar, mencuri kalau dia mencuri yang pertama maka dipotong tangan kanannya. Jika dia mencuri kedua kalinya maka dipotong tangan kirinya Pak. Kaki kirinya. Terus dia mencuri ketiga kalinya maka dipotong tangan kanannya. Tangan kirinya. Terus dia mencuri keempat kalinya, apa yang dipotong? Kakinya. Kaki kanannya. Benar sekali. Mungkin cukup sekian ya penjelasan Bapak hari ini di mata pelajaran Akidah Akhlak. Untuk anak-anak ada yang bisa menyimpulkan dari pembahasan Bapak tadi? Ya Pak. Ya silakan Anak Riki. Kesimpulan yang saya ambil, pertama hukumnya adalah dosa besar Pak. Benar. Terus pengertiannya mencuri itu adalah mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Iya benar. Terus hukumannya Pak, apabila mencuri akan dipotong tangan, seterusnya kakinya juga seperti itu. Terus selanjutnya ada syarat-syaratnya sebelum dilaksanakan hukuman tersebut, contohnya balik, pengakuan seperti itu Pak. Itu yang bisa saya ambil Pak. Iya benar sekali ya Nandiki. Jadi bisa kita ambil, jadi mencuri ini adalah dosa besar. Jika kita mencuri, kita berbuat zalim kepada orang dan hukumannya sangatlah besar, yaitu dipotong tangan. Mungkin kita tutup ya pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa bertemu di pekan depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.